Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di channel Squishy Now. Di video ini saya akan membahas materi etika profesi untuk kelas 10 SMK. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Jadi di video ini saya akan membahas bab 2, yaitu profesi dan etika di bidang akuntansi. Untuk video penjelasan bab pertama, link videonya ada di description box atau bisa dicari di playlist. Yang pertama, kita akan mempelajari pedoman, prosedur, dan aturan kerja. Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Tujuan dari pedoman kerja antara lain memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Lalu yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Kemudian, melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. Kemudian, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Dan masih banyak lagi tujuan dari pedoman kerja. Pedoman kerja itu dibutuhkan pada kondisi-kondisi seperti sebelum suatu pekerjaan dilakukan, ketika mengadakan penilaian apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya, ketika terjadi revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Selain ketiga hal tersebut, pedoman kerja juga mempunyai kegunaan sebagai berikut: pedoman kerja dan alat pendidikan, terutama bagi pegawai baru. Kemudian, alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja, alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat, alat untuk mengatur tata ruang kantor, alat untuk menghindarkan adanya pekerjaan yang bertumpuk, alat perencanaan kerja dan pengembangan di kemudian hari. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Sedangkan tata kerja itu sendiri adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Nah, mengingat pentingnya prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja, maka perlu diketahui prinsip-prinsip dalam menyusun prosedur kerja. Nah, prinsip-prinsip penyusunan prosedur kerja yaitu yang pertama, prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja itu harus disusun dengan memperhatikan tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang tersedia serta luas, macam, dan sifat tugas atau pekerjaan. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan tepat, maka terlebih dahulu dipersiapkan penjelasan tentang tujuan pokok organisasi, skema organisasi berikut klasifikasi jabatan dan analisis jabatannya, serta unsur-unsur kegiatan di dalam organisasi dan lainnya. Hendaknya ditentukan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagan prosedurnya. Perlu didaftarkan secara rinci tentang pekerjaan yang harus dilakukan berikut lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku dalam bekerja. Beberapa aturan kerja perusahaan itu terdiri dari waktu dan kehadiran kerja, pakaian seragam, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kewajiban pokok pegawai. Kita bahas yang pertama dulu mengenai waktu dan kehadiran kerja. Penetapan waktu kerja itu didasarkan kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Waktu kerja di perusahaan adalah 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jam kerja di perusahaan itu 7 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Nah, jam istirahatnya itu tidak diperhitungkan sebagai jam kerja. Aturan yang kedua mengenai pakaian seragam.
Pegawai tertentu diharuskan memakai pakaian kerja. Pakaian kerja disediakan perusahaan untuk periode kerja tertentu sesuai dengan standar kualitas perlengkapan kerja yang berlaku dan diatur dalam peraturan tersendiri. Setiap pegawai yang mendapatkan pakaian kerja diwajibkan mengenakannya selama waktu kerja, dan pada waktu bekerja, pegawai diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Aturan yang ketiga mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pegawai diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja maupun di lingkungan kerjanya. Kemudian, apabila menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan pegawai dan perusahaan, segera laporkan kepada atasan. Setiap pegawai wajib mempergunakan peralatan keselamatan kerja dan mematuhi ketentuan keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. Aturan yang keempat yaitu mengenai kewajiban pokok pegawai. Setiap pegawai itu wajib melaksanakan perintah dari atasannya. Setiap pegawai juga diharuskan menaati peraturan perusahaan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian, pegawai juga harus memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada perusahaan dalam hubungan dengan tugasnya. Dan pegawai juga harus memelihara dan menjaga barang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Pembahasan selanjutnya mengenai profesi di bidang akuntansi. Sebelum kita mengetahui profesi-profesi yang ada di bidang akuntansi, kita terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik dari profesi itu sendiri. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan yang luas dan keahlian tertentu serta menuntut tanggung jawab sosial dan moral tertentu kepada masyarakat. Karakteristik seorang profesional antara lain yang pertama memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Kemudian yang kedua memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus sebagai pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir memiliki izin khusus. Bidang akuntansi yang pertama yaitu akuntan publik. Akuntan publik atau biasa disebut dengan akuntan ekstern adalah akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk bisa memberikan layanan jasa akuntan publik. Ketentuan mengenai akuntan publik ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 tentang jasa akuntan publik. Nah, setiap akuntan publik ini wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Akuntan publik ini dapat memberi jasa sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. Auditing merupakan bidang pekerjaan akuntansi yang diberikan kepada publik. Pemeriksaan laporan keuangan ini secara independen dilakukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen bagi investor, kreditur, dan pihak lain. Yang kedua, memberi jasa akuntansi perpajakan atau tax service, yaitu jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat dengan tujuan utama memenuhi peraturan pajak yang berlaku dan menekan pajak seminimal mungkin. Lalu yang ketiga yaitu memberikan jasa konsultasi akuntansi manajemen, yaitu pertimbangan dan saran kepada manajemen untuk memperbaiki hasil operasi perusahaan yang menggunakan jasanya. Yang keempat yaitu jasa asuransi, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Selanjutnya jasa atestasi yang terdiri dari audit, review, dan prosedur yang disepakati. Adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah pernyataan suatu perusahaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada jasa non-asuransi. Pembahasan yang berikutnya mengenai karir akuntan publik. Nah, jenjang karir akuntan publik ini yang pertama ada audit junior. Audit junior merupakan entry level karir akuntan publik yang bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci serta membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Yang kedua ada audit senior. Audit senior ini bertugas melaksanakan audit, berkoordinasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan, mengusahakan efisiensi waktu audit sesuai rencana, dan mereview pekerjaan audit junior. Yang ketiga ada manajer audit. Manajer audit ini bertugas membantu auditor senior merencanakan program dan waktu audit serta berhubungan dengan klien.
Yang terakhir ada partner. Partner ini merupakan pemilik dari kantor akuntan publik yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap auditing, terlibat dalam pengambilan keputusan audit, serta menjelaskan proses audit dalam melayani klien. Bidang akuntansi yang selanjutnya yaitu akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan. Akuntansi ini menyediakan informasi untuk pihak manajemen sebagai bahan membuat neraca guna, mendukung operasi sehari-hari, dan membuat kebijakan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan, perusahaan negara, bank pemerintah, Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Nah, akuntan pemerintah ini menyusun laporan keuangan pemerintah, juga melakukan fungsi audit atas instansi pemerintah atau perusahaan di mana pemerintah ini sangat berkepentingan seperti bea cukai dan pajak. Kemudian ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi seperti mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Guru atau dosen itu biasa disebut akuntan pendidik. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, akuntan pendidik ini berpedoman pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lanjut, ada akuntan pajak. Akuntan pajak adalah akuntan yang bertugas menghitung pajak perusahaan serta menganalisis dan memberi saran bagaimana seharusnya transaksi itu dilakukan. Pembahasan selanjutnya mengenai etika profesi akuntansi. Nah, kata etika sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan. Nah, jadi pengertian etika itu adalah sesuatu dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain, etika itu adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat. Definisi etika menurut K. Bertens dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, etika itu sebagai sistem nilai. Yang kedua, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi tertentu. Kemudian yang ketiga, etika itu sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk atau disebut juga filsafat moral. Etika itu ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultural tertentu dalam periode sejarah dan sebagainya. Sedangkan etika normatif itu tidak deskriptif, melainkan perspektif, tidak melukiskan melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Nah, etika normatif ini bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat digunakan dalam hidup sehari-hari. Nah, etika normatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum itu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, mengambil keputusan etis, teori-teori etika, prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Sedangkan etika khusus itu berbicara mengenai penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, etika khusus ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika khusus. Pembahasan selanjutnya mengenai etika profesi dan kode etik profesi. Etika profesi adalah standar perilaku, nilai dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Nah, setiap organisasi profesi itu pasti memiliki kode etik yang khas. Namun, umumnya semua organisasi profesi ini mengakui prinsip-prinsip utama etika profesi sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya. Kemudian, bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. Menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak. Memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Tujuan kode etik profesi antara lain menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi.
Menurut Sony Alkeraf, tujuan kode etik profesi itu ada dua. Yang pertama, kode etik ini bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Lalu yang kedua, kode etik ini bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian yang kedua, sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Mencegah perilaku tidak etis di kalangan profesional merupakan dukungan yang sangat berharga dan meningkatkan citra positif sebuah organisasi profesi di mata publik dan pemerintah. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai prinsip etika profesi akuntansi. Prinsip yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Setiap anggota itu senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Setiap anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat, dan setiap anggota selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota. Prinsip yang kedua yaitu kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Profesi akuntan ini memegang peranan yang penting di masyarakat, dan setiap anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip yang selanjutnya yaitu integritas. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas ini juga mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas juga mengharuskan anggota untuk menaati, baik bentuk maupun jiwa, standar teknis dan etika. Prinsip yang keempat yaitu objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. Selanjutnya yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesi. Pada prinsip ini, anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Anggota juga wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Anggota juga harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Prinsip yang keenam yaitu kerahasiaan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien. Kerahasiaan harus dijaga kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan. Memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya menghormati prinsip kerahasiaan. Prinsip yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai profesi dan etika di bidang akuntansi, bab 2 etika profesi kelas 10 SMK. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Sekian, terima kasih.